Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali teman-teman di perkuliahan online kita untuk mata kuliah database server bersama saya Iman Sofik, Universitas Sains dan Teknologi Komputer atau Universitas Telkom. Kuliahnya menyenangkan. Gimana kabarnya? Semoga sehat selalu semuanya. Baiklah, pada kesempatan hari ini kita akan mencoba belajar tentang ekspor import. Apa itu ekspor import? Ekspor import adalah salah satu fasilitas untuk backup data dari miliknya SQL Server, walaupun juga punya backup data tersendiri ya. Jadi ekspor adalah mengubah data yang tadinya dari SQL Server menjadi format lain. Misalnya teman-teman pengen nanti mengubah menjadi format Excel atau mungkin format Microsoft Access, atau barangkali mungkin hanya pengen format teks saja, sehingga bisa disusun atau dikerjakan di tempat lain yang barangkali tidak terhubung ke jaringan. Nah, sebaliknya import adalah proses untuk mengubah data, ya, mengubah atau mengambil database dari format selain SQL Server menjadi SQL Server. Misalnya sebelum ini teman-teman sudah mengembangkan aplikasi tapi berbasis desktop, ya, di komputer tunggal. Ya, aplikasinya sudah jalan, database-nya juga sudah dipakai, kemudian diminta sekarang untuk dirubah menjadi database server. Nah, daripada kita membuat ulang dari merencanakan database, mengisi data dan sebagainya, maka tabel ataupun data yang ada di database tadi, ya, format lain tadi, bisa kita rubah menjadi format SQL Server. Nah, sehingga teman-teman tinggal nanti meneruskan. Misalnya saja tadi dari format Excel atau Access, ya, dirubah menjadi SQL Server. Nah, bagaimana caranya? Pada kesempatan ini akan saya coba contohkan untuk yang SQL Server ke Access dan sebaliknya teman-teman ya. Oke, mari kita coba ikuti saja perkuliahan ini, semoga nanti bisa dipahami. Ya, langkah pertama, maka kita tentunya adalah membuka SQL Server terlebih dahulu. Oke, contoh di sini saya punya database namanya Nodewin. Ya, database bisa buka, di dalamnya ada tabel ya. Kemudian di tabel-tabel itu ada tabel DBO, kategori DBO customer dan sebagainya. Oke, kita lihat contoh misalnya yang tabel customer. Oke, saya coba buka edit top atau mungkin bisa juga list ya. Nah, ini data yang ada di dalam tabel customer. Nah, sudah ada banyak, ada sekitar 91 baris ya. Akan coba kita ekspor menjadi file akses. Jadi file akses. Atau barangkali contoh ini order detail ya, yang datanya sudah ada banyak. Nah, ini mungkin ada, kayak coba saya buka lebih lengkap, order detail, select top. Nah, datanya ada sekian banyak ini ya. Nah, ini kalau kita harus mengisi ulang dari awal data-data yang sudah ada ini ke Access atau ke Excel, tentunya akan sangat merepotkan. Nah, bagaimana caranya supaya lebih mudah? Nah, kita manfaatkan ekspor import tadi. Oke, ini saya close dulu semuanya. Sekarang karena kita nanti akan mengubah data ini menjadi file akses, teman-teman siapkan file akses terlebih dahulu. Ya, misalkan buka Microsoft Access, ketik aja Access ACCES begini, nanti akan dibawa ke Access. Teman-teman bisa pakai versi yang berbeda ya. Kebetulan di komputer saya pakainya yang 2013, dari mulai 2007 ke atas, 2007, 2010 dan sebagainya, itu menggunakan format yang ACCDB. Sedangkan kalau yang 2007 ke bawah, misalnya teman-teman pakainya yang aksesnya XP ya, maka pakainya yang MDB. Nah, ini
Pada prinsipnya sama, perbedaannya nanti hanya pilihan mau menggunakan yang akses versi berapa. Oke, kita siapkan dulu database. Ya, database ini untuk menampung data yang akan kita ekspor. Silakan dicari mau disimpan di folder mana. Misalnya saya simpan di folder D tugas MHS. Oke, ini saya hapus dulu yang lama ya, biar nanti enggak double-double. Oke, saya kasih nama misalnya backup 1 namanya ini. Ya, backup 1 atau cadangan 1 atau apalah ya. Nah, silakan teman-teman pilih yang Microsoft Access 2007 yang ACCDB. Nah, kalau yang ini yang MDB itu yang versi Access 2007 ke bawah. Bisa sebenarnya ya, tapi saya akan coba yang ACCDB dulu. Oke, namanya backup 1, oke saja. Create. Nah, nanti akan muncul lembar kerja. Kalau biasanya akan kita lanjutkan dengan mengisi data ya. Nah, ini bisa kita close. Ya, kita close. Nah, ini kalau teman-teman lihat di sini ada file namanya backup 1 ACCDB. Ukurannya 330 MB. Nanti setelah kita coba ekspor kira-kira ukurannya berubah ataukah tidak. Nah, disiapkan dulu file aksesnya. Kalau sudah, kita masuk ke sini ke SQL servernya. Tentunya teman-teman harus login atau autentifikasi dulu. Sekarang kita klik kanan di Nodewin, kemudian pilih task. Nah, di sini ada pilihan export import ini ya. Nah, karena kita akan mengubah menjadi formatnya akses, di formatnya keluar ya berbeda, kita pilih yang export. Export, tunggu sebentar, nanti muncul welcome to the SQL server import and export wizard. Bentar. Oke, bisa ya rekam ya. Ya, oke. Kemudian bla bla bla, kita naik aja. Nah, di sini ada pilihan choose a data source, sumbernya. Sumbernya artinya asalnya di mana. Nah, karena kita asalnya di database SQL Server Nodewin, maka data source-nya pilih yang SQL Server Native Client 10, ya 10. Kemudian server name-nya, nama dari servernya. Terus jangan lupa authentication-nya kita masukkan, usernya, password-nya, sah. Database-nya asalnya dari Nodewin. Jadi kalau tadi kita klik kanannya di Nodewin, pilih ekspor tadi, otomatis di Nodewin. Tapi kalau ingin memastikan ya silakan teman-teman pilih saja asal database-nya di mana. Ya, Nodewin. Kalau udah next, ya, terus berikutnya choose a destination, tujuannya, targetnya. Nah, targetnya file SQL server yang Nodewin tadi, database Nodewin tadi akan kita rubah menjadi file akses. Maka cari destination-nya di sini adalah file access. Nah, jadi sudah saya jelaskan di depan bahwa kalau teman-teman pakainya yang akses 2007 ke atas, maka pilihnya yang Microsoft Office 12.0. Tapi kalau teman-teman pakainya yang MDB yang 2000, pakainya yang Microsoft Access saja. Nah, di sini juga ada pilihan Excel, kemudian juga ada pilihan dari database yang lain, Oracle ya. Ada provider for analysis dan sebagainya ya. Oke, saya pakai yang ini Office 12. Kemudian kita masuk ke properties untuk menambahkan nama dari database-nya tadi, properties. Nanti akan muncul data link properties. Oke, masuk ke connection ya. Ini ada 3 pilihan, connection dan sebagainya. Pilih connection yang pertama nih specific the following to connect to this data. Jadi ini sumbernya, ya, di mana posisinya. Enter the data source and or location of the data. Jadi masukkan sumber datanya, tujuan datanya tadi, termasuk dengan lokasinya. Nah, lokasinya tadi sertakan di sini di drive D tugas MHS. Nah, lokasinya ini kita ketikkan dulu di depan. Ya, data source. Nah, di tugas MHS garis miring diikuti oleh nama filenya. Nama filenya ini backup ini. Nah, nama filenya ini silakan diblok semuanya. Ya. Kemudian masukkan di sebelah kanannya. Lihat tulisannya ya. Di tugas, coba saya tuliskan di notepad biar agak kelihatan besar. Nah, perhatikan penulisannya teman-teman ya. Jadi di tugas ini nama foldernya, kemudian slash ya, backslash diikuti oleh nama filenya. Kalau misalnya ini berada di folder yang di dalam lagi ya tentunya disebutkan nama foldernya sampai dengan subfolder yang paling akhir. Oke, jelas ya? Ya, oke, kalau udah silahkan dicoba di test connection. Test connection,
kalau munculnya test connection success, ya artinya linknya atau terhubung antara SQL Server dengan database aksesnya tadi. Oke, silakan bisa di oke. Kalau munculnya pesan yang lain, nah, perlu dicek lagi. Biasanya kesalahannya ya di posisi penulisan ataupun di nama filenya. Oke, ya kalau udah naik kembali, nah muncul specify table copy or query. Jadi pilih mau mengcopy atau pilih query. Oke, saya pilih yang copy data aja, jadi biar mudah. Kalau query ini menggunakan pintu SQL ya, pakai select, pakai insert dan sebagainya. Oke, kita copy data saja. Nah, ini muncul daftar tabel yang ada di Notewin tadi. Ini kategori, customer, sampai dengan teritori, termasuk view-nya ya. Ini relasinya, ini juga akan muncul semuanya di sini. Nah, kira-kira manakah yang akan diekspor? Kalau misalnya semua tabel yang ada, pilih tanda centang yang ada di paling atas, maka otomatis semuanya akan ikut terpilih. Ya, tapi kalau ingin milih tertentu, centang aja depannya, misalkan customer sama employee misalnya, atau mungkin tambah produk, nah silakan tambahkan depannya. Kalau lupa yang mana isinya, teman-teman bisa coba klik kemudian preview. Nanti akan muncul tabelnya tadi isinya. Nah ini customer ID, company name ya. Jadi saya bintang from DBO customer ini. Oke, customer, employee sama produk misalnya yang akan saya ekspor. Berikutnya next. Nah, berikutnya review data typing. Jadi ini untuk melihat tipe datanya ya, customer, employee, produk ya, sudah kelihatan semuanya. Kemudian naik lagi. Nah, run immediately, pastikan dicentang. Kalau ini apa namanya? Begitu kita klik nanti tombol finish sama next-nya akan tampil. Tapi kalau ini kita kosongkan ya kita hanya bisa back sama cancel ya. Oke, run immediately, kemudian naik lagi atau langsung juga bisa finish kalau memang sudah pasti teman-teman mau memilih tabel yang tadi. Kalau misalkan ada kekeliruan silakan bisa klik tombol back. Next, yang terakhir tombol finish. Ya, tunggu sampai prosesnya berjalan sukses semuanya. Nah, ini. Ya, sukses. Totalnya ada 13 bla bla bla. Ini bukan 13 tabel ya, tapi ada 13 proses yang terjadi. Kemudian jumlah baris yang dihasilkan itu ada 91 untuk tabel customer, tabel employee-nya ada 9, dan tabel produknya ada 77. Nah, kalau udah bisa di close. Nah, untuk membuktikan, teman-teman buka aksesnya tadi ini. Aksesnya silakan dibuka. Tadi 360 sekian ya. Sekarang sudah jadi 800 ya. Nah, ini kalau saya buka, isinya sekarang sudah berubah atau tidak lagi kosong. Isinya ada customer. Ya, sama dengan customer yang miliknya SQL Server tadi. Coba kita sambil buka di sini. Nah, ini ya, ALFKI, Alfred Futirkesti. Kita lihat juga apakah sama. Nah, sama ya. Nah, jumlahnya pun juga sama, 91. Ini pun juga ada 91. Oke, mungkin kalau pakai ini ya kelihatan. Coba saya pakai edit supaya kelihatan. Nah, ini 91. Jadi semua isinya tabel yang ada di sini itu akan dikopikan, diekspor tadi ke dalam format akses. Employee juga demikian, sehingga prosesnya bisa lebih cepat ya teman-teman ya. Nah, itu proses bagaimana ekspor. Bisa dipahami teman-teman ya. Kalau pakai Excel gimana Pak? Ya kurang lebihnya sama. Teman-teman siapkan dulu file Excelnya sebagai penampung dari data yang nanti diekspor. Bedanya kalau Excel nanti persit ya. Yang bawahnya itu sheet 1, sheet 2, sheet 3. Di tiap tabel itu akan terbentuk di sheet yang berbeda. Oke, itu untuk yang ekspornya. Sekarang satu coba untuk import. Nah, di sini ada tabel database DB SKP 201A. Itu tabelnya baru satu, hanya MHS saja ini ya. Nah, saya ingin menambah tabel baru dari miliknya akses tadi. Ini, dari miliknya akses tadi ini. Nah, ini. Ya, customer. Ini customernya coba saya hapus lah. Saya hapus ini 91.
saya kurangi 11 ya, coba ya teman-teman ya. Berapa ini? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Jadi nanti jumlahnya hanya 80. Ini sebagai cara untuk membuktikan saja apakah nanti benar isinya sama. Saya hapus saja, delete gitu ya. Oke, sekarang ada 81 teman-teman ya, 80 ya. Ada 80 baris. Nanti kalau kita ekspor kira-kira 80 ini juga akan muncul enggak? Oke, saya close dulu, jangan dibuka, harus dalam keadaan di close teman-teman. Oke, sekarang kita coba tambahkan di sini. Tujuannya nanti ke sini, berarti klik kanan, tas, pilih yang import, narik ya. Jadi kita narik, mengambil data dari miliknya tabel lain. Pilihnya yang import data. Oke, welcome to, sama kita pilih next. Nah, kan dibalik. Data source-nya, sumbernya itu berasal dari akses. Maka di sini pilihnya yang Microsoft Office 12. Ingat kalau yang ACCDB pakainya yang 12.0. Tapi kalau yang MDB pakainya yang Microsoft Access, karena agak beda tampilannya. Kalau ini browse tinggal nyari filenya ya. Nah, lebih enak memang. Tapi kalau yang pakainya 12, maka teman-teman harus tulis di sini. Nah, nulisnya kayak tadi, posisinya di sini, di D, nanti saya copy aja posisinya ini, D, kemudian slash, diikuti oleh nama filenya. Nah, sekali lagi, aksesnya jangan dalam keadaan dibuka, tes dulu, apakah sudah nyantol, sudah terhubung, kalau sudah bisa di oke lagi, kemudian next, ini masih data source ya, next, berikutnya adalah destination, tujuannya kemana? Tujuannya ke 201A tadi. Nah, berarti milihnya pastikan yang SQL Server Native Client 10. Kemudian servernya namanya apa? Nah, ini defaultnya harusnya otomatis karena kita klik kanannya di database yang ada. Kemudian seperti biasa kita perlu autentikasi, masukkan username dan passwordnya. Oke, next, copy data from, next lagi. Nah, ini 3 tadi. Saya coba ambil yang customer sama produk saja ya. Jadi kalau pengen lihat bisa di preview. Ini ada tadi sekitar 80 tadi ya, cuma ini nggak kelihatan kalau di sini, hanya untuk memastikan saja bahwa memang data ini yang mau kita ambil. Next lagi, run immediately, next, finish ya, tunggu sampai prosesnya berjalan sempurna. Nah, 80 ya, close. Sekarang kita lihat. Kalau belum muncul, silakan teman-teman klik kanan, kemudian refresh. Nah, ini tabel customer. Kita coba lihat, edit. Nah, 80 data yang ada sudah terambil semuanya. Demikian juga dengan yang ada di tabel produk. Nah, 77 data juga ikut tampil di sini. Nah, sehingga akan mempermudah kita manakala kita memang butuh data itu cepat ya, dalam waktu yang lebih ringkes ya, dan terambil semua data yang diinginkan. Nah, export import ini sebenarnya bisa mengambil data tertentu. Contoh misalnya saya ambil, coba customer, coba ya, customer. Nah, saya mau mengambil yang London saja misalnya, tapi dari tabel customer diambil hanya London tok, tidak semuanya. Ini kan 91 kalau semuanya ya, customer hanya yang city-nya London. Nah, maka kita bisa mengambil tadi dengan cara, tentunya siapkan dulu database-nya sama kayak biasanya, kita klik kanan, tas, kemudian export. Bisa juga dilakukan untuk yang cara yang import ya, sama ya, tinggal di mekanismenya saja. Oke, ini tujuannya ke sini. Next, kemudian ke 12. Tadi posisinya ada di sini. Nama filenya jangan lupa masukkan di paling kanan, tes dulu untuk memastikan tersambungnya. Naik. Nah, karena kita pengen tertentu maka pilihnya yang write query. Nah, ketikkan select bintang from customer
where, city sama dengan London. Nah ini ya, ini mengambil hanya data tertentu saja. Kita coba apakah bisa. Oh ya, ada yang keliru. Customers, oh ada S nya, kita lihat ya. Customersnya ada S nya, nah, ada S nya ya. City-nya CITI, Londonnya LO, huruf L nya gede, London City, bener. Nah, terus pakai like. Petiknya tunggal pakai double ya. Oh, ternyata petiknya tunggal ya. Kita preview dulu. Nah, nanti akan tampil hanya yang kotanya London ini ya. Nah, ya yang tidak London nggak akan tertampilkan. Ya, di like petiknya pakai petik tunggal ternyata teman-teman. Oke. Namanya otomatis query. Nanti bisa kita rubah. Oke, next lagi, tinggal next, finish. Ya oke, hanya 6 data. Kita buka lagi CCDB nya. Ini ada tabel baru namanya query. Kalau kita buka isinya hanya yang kotanya London saja. Jadi kita bisa memanipulasi hasil ekspor import sesuai dengan kebutuhan. Tidak harus semuanya. Teman-teman bisa gunakan pinta select dan sebagainya untuk mengambil data tertentu. Ya, nah demikian bagaimana cara untuk ekspor import data. Silakan dicoba ya, karena kalau tidak dicoba tentunya tidak akan bisa. Jika ada hal yang perlu ditanyakan atau kurang jelas, silakan bisa komen atau lewat WA group atau bisa diskusi di Siakat. Demikian untuk pertemuan pada hari ini. Sehat selalu, ketemu lagi pada materi dan pertemuan berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe.